Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idaini 'azimain. 'Idul fitri ba'da siyam Ramadan wa 'idul adha ba'da yaum Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, mari kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan sebenar-benarnya keimanan, yaitu kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bekal terbaik untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Takwa bekal terbaik yang akan kita persiapkan untuk kembali pulang menuju kampung akhirat kita di akhirat kelak. Takwa merupakan bekal terbaik untuk kebahagiaan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah menggelar bumi sebagai tempat kita berkampung halaman. Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit sebagai atap untuk kita berteduh. Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari yang dengan sinarnya penuh berisi syariat-syariat bagi hidup dan kehidupan makhluk di alam dunia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejak terbenamnya matahari kemarin sore hingga menyingsingnya fajar di pagi hari ini, kaum muslimin dan muslimat seantero penjuru tanah air serempak mengumandangkan takbir dan tahlil dan tahmid dengan satu komando, yaitu komando keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meliputi seluruh angkasa raya, menggelora ke dalam merelung-relung jiwa kaum orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Kecillah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha besar. Kecillah kita selaku makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuasa. Kecillah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki. Kecillah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baru saja kita sudah melaksanakan rukuk dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya. Kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan, tahmid yang kita lantunkan bukanlah sekedar gerak bibir semata, akan tapi merupakan pengakuan dalam hati kita, menyentuh dan menggetarkan jiwa manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Maha besar, bahwasanya Allah Maha agung, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang patut satu-satunya yang patut untuk kita ibadahi dan untuk kita tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sedang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali diingatkan akan kisah seorang Khalilullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan gelar Khalilullah, kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tanpa ujian. Justru orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para nabi merupakan orang-orang yang paling dahsyat ujiannya, yang paling besar ujiannya manakala dibandingkan dengan ujian kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling dahsyat ujian dan cobaannya adalah para anbiya, para nabi. Maka kalau kita menghadapi ujian, kalau kita menghadapi cobaan, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ia lebih mencintai anaknya? Apakah ia lebih mencintai keluarganya, yaitu Hajar dan Ismail alaihissalam, ataukah dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari apapun? Maka terbukti kemudian alhamdulillah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam melebihi kecintaannya kepada dirinya, melebihi kecintaannya kepada anaknya, melebihi kecintaan kepada istrinya, sehingga apapun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu di pandangan manusia seolah-olah hal itu tidak masuk akal di pikiran kita selaku manusia biasa, tapi Ibrahim alaihissalam ketika itu perintah Allah, maka ia harus laksanakan itu. Maka terbukti kemudian dengan Ibrahim alaihissalam melakukan kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya terhadap keluarganya, terhadap anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai teladan yang baik bagi kita. Bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan Nabi kita Muhammad agar mengambil uswah, mengambil suri tauladan kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah. Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Allah katakan, sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagi kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi Ibrahim, pada sosok diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'anul Karim tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kebetulan semata, tetapi melainkan ada nilai-nilai, ada hikmah, ada mau'izah, ada pelajaran yang harus kita petik dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam ayat Al-Qur'anul Karim, falamma balagha ma'us sa'ya, maka ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, itu Ismail alaihissalam, sudah bisa bekerja, sudah bisa membantu ayahandanya yang tercinta, yaitu Ibrahim alaihissalam, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan kepada anak-anaknya, memberitahukan kepada putranya yang tercinta yaitu Ismail alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku yang tercinta, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Maka ketika kabar ini disampaikan oleh ayahandanya yaitu Ibrahim alaihissalam kepada putra yang tercinta Ismail alaihissalam, maka kita mendapatkan jawaban yang luar biasa dari anak yang soleh, jawaban yang luar biasa dari anak yang dilahirkan dari rahim wanita yang solehah. Jawaban anak yang soleh, dia dengan ente mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Qala ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan wahyu yang kau terima melalui mimpimu, bahwasanya engkau menyembelihku. Satajiduni insyaallah minas sabirin,
karena engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Ini adalah jawaban anak yang soleh, jawaban anak yang tumbuh dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban anak yang dilahirkan dari rahim wanita yang solehah. Maka ketika kita membandingkan jawaban Ismail alaihissalam dengan jawaban seorang anak yang tidak beriman kepada ayahandanya sendiri, jawaban seorang anak yang wanita yang istrinya atau dia dilahirkan dari rahim wanita yang tidak solehah, yaitu istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naik bersama kami dalam perahu ini, naik bersama kami dalam bahtera ini, wala takun minal kafirin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang kafir. Maka jawabannya sangat kontras dengan jawaban Ismail alaihissalam. Maka kita akan mendapati jawaban anak yang tidak soleh, jawaban anak yang tidak dilahirkan dari rahim wanita yang soleh. Dia mengatakan dia tidak mentaati perintah yang dikatakan oleh ayahandanya, tapi dia mengatakan sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma', saya akan lari kepada gunung yang akan bisa menyelamatkan saya. Tapi keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa terhindar. Manakala Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan azab, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada di jamaah salat Id al-Adha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyaksikan pemandangan yang begitu dahsyat, pemandangan yang begitu mengharukan ketaatan seorang ayah, ketaatan seorang anak, ketika Ibrahim alaihissalam sudah siap memegang pisaunya dan Ismail alaihissalam sudah dibaringkan untuk disembelih dan dia sudah bertawakal, dia sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Khalilullahnya, kepada kekasihnya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan wahyu tersebut, sungguh engkau telah benarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, maka sungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata, sungguhnya ini merupakan cobaan yang benar-benar ada. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar berupa seekor kambing kibas. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah? Apa pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam? Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Jika Ismail alaihissalam rela untuk dikorbankan, rela untuk disembelih, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan para jamaah? Bagaimana dengan banyak di antara orang-orang yang tidak menyambut panggilan hayya 'alas shalah? Mari kita menuju salat. Jika Ibrahim alaihissalam selaku ayahandanya sudah memegang pisau untuk menyembelih, untuk mengorbankan anaknya, Ibrahim alaihissalam sudah mengorbankan istrinya dan anaknya untuk tinggal di tempat yang tandus yaitu Makkah. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan? Padahal Allah menyeru kita jelas, mari menuju kemenangan. Tapi masih banyak orang-orang tidak menyambut panggilan tersebut, masih banyak orang-orang yang tidak melakukannya, masih banyak yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan justru banyak yang kita langgar, kita dilarang justru banyak yang kita lakukan. Padahal kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putra kita. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak kita, tapi kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan sedikit saja waktu kita untuk melakukan ketaatan, melakukan sholat lima waktunya. Kita mengorbankan harta kita untuk sedekah, kita mengorbankan harta kita untuk berkurban, kita mengorbankan waktu tidur kita untuk sholat subuh dan lain sebagainya. Maka ini adalah pengorbanan yang kita lakukan, dan kita diciptakan ke muka bumi tidak sia-sia, tetapi kita diutus, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hikmah yang kedua adalah rela berkorban demi agama, demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada dunia bagaimana pengorbanan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkorban dengan waktu, dengan hartanya dan kesabarannya menghadapi gangguan kaum kafir Quraisy, niscaya panji-panji Islam tidak akan pernah tegak. Kita mungkin tidak akan mengenal Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkorban meninggalkan tanah air kecintaannya itu Makkah ketika diusir oleh penduduk Quraisy. Beliau berkorban meninggalkan kedudukan dan beliau berkorban meninggalkan kepimpinan, bahkan beliau berkorban meninggalkan harta yang dijanjikan oleh kaum kafir Quraisy. Beliau berkorban meninggalkan kemewahan dunia yang dijanjikan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka mengatakan, in aradtal muluk malaknaka. Wahai Muhammad, jika engkau ingin kekuasaan, kami akan berikan kekuasaan kepadamu. Wa in aradtal mal jama'na laka min amwalina. Jika engkau menginginkan harta kami, kami akan kumpulkan harta kami untukmu. Wa in aradtaz zawaj zawwajnaka ajmalun nisa. Dan jika engkau menginginkan wanita, kami akan nikahkan engkau dengan wanita sepaling cantik. Wa in aradtal ilajata labna laqad tabib. Dan jika engkau sakit, kami akan mencarikan tabib untukmu. Maka kita lihat bagaimana pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang maksum, Nabi Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, masih berkorban untuk agamanya. Maka begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana pengorbanan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang pemuda yang tumbuh dalam keluarga kaya raya, seorang pemuda yang rambutnya begitu mengkilap, seorang pemuda yang tidak lepas dengan minyak wanginya. Ketika Mus'ab bin Umair melewati suatu perkampungan, maka orang-orang Quraisy sudah tahu bahwasanya yang lewat adalah Mus'ab bin Umair dari bau minyak wanginya. Tetapi begitu mengenal Islam, begitu Islam terkait dengannya, maka dia rela meninggalkan itu semua untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk hijrah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan kemewahan dunianya, meninggalkan apa yang dimilikinya. Kemudian dia hidup zuhud, dan dia ketika dia meninggal syahid atau ketika dia mati syahid, maka para sahabat mengatakan bahwasanya para sahabat tidak mendapatkan kain kafan untuk menutupinya. Ketika kepalanya ditutup, maka kakinya terbuka. Nah, sebaliknya ketika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Padahal dia adalah manusia. Padahal dia adalah ketika sebelum Islam merupakan orang terpandang, orang terkaya dan simbol kehormatan kaum kafir Quraisy, simbol kedudukan waktu itu. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan jenazah, beliau kemudian melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'adullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang telah gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu dan sedikit pun tidak, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Begitu pula yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi ketika hijrah. Dia pun meninggalkan hartanya demi Islam. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rabihal bay'a Aba Yahya, Rabihal bay'a Aba Yahya, Rabihal bay'a Aba Yahya. Sungguh telah beruntung perdagangnya Aba Yahya, sungguh telah beruntung perdagangnya Aba Yahya, sungguh telah beruntung perdagangnya Aba Yahya. Ini adalah pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Islam, pengorbanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kejayaan dakwah kaum muslimin, pengorbanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala kita melihat banyak sekali pengorbanan sahabat-sahabat yang lain, baik itu sahabiah ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid misalnya mengorbankan keluarga hartanya demi dakwah Rasulullah. Sumayyah misalnya mengorbankan dirinya, jiwanya demi mempertahankan tauhid, sehingga kemudian dia merupakan wanita yang mati syahid, wanita pertama mati syahid dalam Islam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Adha, maka marilah kita mengorbankan sedikit harta yang kita miliki untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan Islam. Minimal kita mengorbankan harta kita untuk kita berkorban pada hari raya Idul Adha ini demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perjalanan ketiga adalah
Dan kisah Nabi Ibrahim AS dan Ismail dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana husnuzon Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tandus, gersang, tidak ada kehidupan waktu itu di Mekah, maka Nabi Ibrahim AS husnuzon kepada Allah, kalau Allah sudah perintahkan ini, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Maka begitu juga husnuzon Siti Hajar alaihissalam ketika ditinggalkan di tempat yang tandus oleh suaminya itu Ibrahim alaihissalam, maka dia yakin kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah perintahkan ini, maka pasti Allah tidak akan meninggalkannya. Maka terbukti kemudian ketika Siti Hajar minta penjelasan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat tandus ini? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab apa-apa. Tetapi begitu Siti Hajar menanyakan, amurkallah hada, apakah Allah yang merintahkanmu untuk melakukan itu? Maka Nabi Ibrahim AS mengatakan iya. Maka dengan demikian baru Siti Hajar AS tenang, tumakninah, menerima apa adanya. Kalau begitu saya ikhlas, kalau begitu pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati qadir hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرة التي إليها معدنا. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين واجعل بيوتنا بيوتا تملأها الطاعة والإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر